Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 mo. Kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala mas, kiarala barala. Kiarala barala 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 mas, kiarala barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiarala barala bas, kiarala barala, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kiarala mas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan malam hari ini. Kalau Engkau kembali mengizinkan kami untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, maka sucikan hati dan pikiran kami. Jamahlah, jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga setiap firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Jamahlah juga telinga kami, supaya kami tidak salah mendengar, dan buat kami mengerti akan setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai oleh Roh-Mu dan taruhlah perkataan-Mu atas lidah bibir hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh merupakan suatu sukacita kalau malam hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah doa malam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bulan ini adalah bulan Agustus di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Hari pembebasan dari belenggu penjajahan. Maka malam hari ini Tuhan juga ingin menawarkan kemerdekaan bagi kita. Indonesia merdeka karena perjuangan rakyat Indonesia. Mereka mengangkat senjata, mereka berkorban harta benda, pemikiran, dan bahkan nyawa mereka agar Indonesia ini merdeka. Namun malam hari ini kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang rakyat Indonesia lakukan pada waktu itu. Meskipun sama-sama menginginkan merdeka. Namun senjata kita saat ini adalah iman. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan malam hari ini adalah merdeka karena iman. Dan sebagai ayat pendukung, kita siapkan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan dengan cepat. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada seorang orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita lebih dalam membahas Markus 2 ayat 1 sampai 12 ini, maka ada baiknya saya sekali lagi mengingatkan tentang definisi iman yang terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-1. Saya percaya saudara sudah sangat hafal dengan ayat ini, namun sebagai penyegaran bagi kita, mari kita baca sekali lagi. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Ibrani 11 tadi ayat yang pertama mengatakan iman merupakan dasar dari apa yang kita harapkan. Ini adalah definisi iman. Yang pertama, bahwa iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Lalu kalau kita kaitkan dengan cerita orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 2 tadi, saya percaya orang-orang itu memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang mendasari pengharapan mereka akan kesembuhan. Mungkin mereka sudah banyak mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tentang mujizat-mujizatnya, sehingga ketika tersebar berita bahwa Yesus ada di kotanya, mereka segera datang membawa familinya yang sakit lumpuh itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian definisi yang kedua, bahwa iman juga merupakan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Orang yang sakit tadi datang kepada Tuhan Yesus karena mereka berharap akan kesembuhan. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh ini. Pertanyaannya, apakah ketika mereka memiliki dasar dari apa yang diharapkan, orang lumpuh ini jadi sembuh? Tidak. Mereka masih harus membuktikan dasar pengharapannya. Apa? Mereka harus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka membuktikan bahwa mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan mereka berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Buktinya dari pengharapan mereka adalah bukti dari pengharapan mereka, saudara, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Namun di ayat selanjutnya tadi kita baca, Alkitab tadi menceritakan bahwa mereka tidak bisa masuk menjumpai Yesus karena ada banyak orang di pintu dan di dalam rumah itu.
Nah saudara, ketika kita punya iman dan mulai membuktikan, maka iblis tidak akan tinggal diam. Orang lumpuh dan orang-orang yang membawanya kepada Tuhan Yesus tadi, mereka punya iman, mereka punya pengharapan. Dan mereka membuktikan iman itu dengan datang kepada Tuhan Yesus agar orang lumpuh saudaranya tadi itu disembuhkan. Namun ketika mereka sampai di rumah di mana Tuhan Yesus mengajar, mereka menghadapi satu masalah. Nah, yang pertama masalahnya adalah mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu karena di pintu rumah itu banyak orang di sana. Artinya apa? Artinya bahwa jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam rumah itu tertutup. Nah, tapi ada banyak orang juga di dalam rumah itu. Di pintu itu banyak orang. Kalaupun orang-orang ini tadi yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus, mereka bilang, permisi Pak, permisi, kami mau masuk, kami mau masuk. Belum tentu juga mereka mau memberikan jalan bagi orang lumpuh ini masuk. Nah saudara, berapa banyak dari kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Imannya sudah menggebu-gebu, imannya sudah membara. Namun ketika akan melangkah, ada saja rintangannya, ada saja gangguannya. Satu contoh, mau pergi doa malam, sudah siap-siap, sudah rapi, sudah mau berangkat. Ternyata tiba-tiba ada tamu. Dan tamunya ini dari luar kota. Kalau ditinggal ke gereja kok ya kasihan. Terpaksalah kita harus menemui, harus menjamu tamu kita. Nah, akhirnya tidak jadi ke gereja. Hari Minggu mau ibadah raya. Tiba-tiba ada teman yang ngajak pergi. Ngajak healing, katanya refreshing, menghilangkan kepenatan. Nah, sama kan dengan orang lumpuh tadi? Apa yang dialami oleh orang lumpuh tadi? Ketika dia ingin datang kepada Tuhan Yesus, maka ada rintangan-rintangan yang menghalanginya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin datang kepada Tuhan Yesus, iblis tidak suka. Maka iblis membuat berbagai cara agar kita tidak jadi datang kepada Tuhan Yesus. Namun beda dengan orang lumpuh tadi. Ketika rombongan orang lumpuh ini tidak mampu masuk, tidak bisa masuk melalui pintu, maka mereka memiliki jalan baru, pemikiran baru. Ada yang mengusulkan, meskipun di dalam Alkitab tidak ditulis siapa yang mempunyai ide untuk melewati atap, tetapi di sana ada jalan baru, mereka punya ide, kita lewat atap. Nah, apakah ketika mereka memutuskan untuk membawa orang lumpuh ini melalui atap rumah itu, mereka tidak mengalami rintangan, mereka tidak mengalami hambatan? Ada resiko membawa orang lumpuh ini melewati atap jauh lebih besar daripada melewati pintu rumah itu. Akan tetapi orang-orang ini mau mencoba untuk membawa orang lumpuh ini lewat atap. Resikonya besar, resikonya mereka mungkin bisa jatuh tergelincir. Mereka kalau mereka salah satu saja dari mereka ini tergelincir, maka kemungkinan besar orang lumpuh ini bisa jatuh. Dan kalau itu terjadi, maka ada resiko orang lumpuh ini bisa meninggal dunia.
Nah, lalu bagaimana supaya mereka bisa selamat melalui atap? Nah, mereka harus kerjasama. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang membawa orang lumpuh ini, Alkitab mengatakan 4 orang. 4 orang yang akan membawa orang lumpuh ini melalui atap rumah, mereka harus kerjasama. Mereka harus sepakat. Coba saudara bayangkan kalau pada saat mereka naik ke atap, tiba-tiba salah satu dari orang yang mengusung tandu itu kemudian terpleset dan jatuh dan tangannya terlepas. Bukankah itu justru kesulitan besar yang harus mereka hadapi dan terjadi? Oleh sebab itu mereka harus sepakat bagaimana caranya. Mereka harus sepakat. Mereka harus mau mengikuti satu arahan agar mereka bisa naik ke atap. Nah, iman yang memerdekakan itu adalah iman yang disertai tindakan atau perbuatan yang tepat. Saudara, kalau tadi 4 orang yang mengusung tadi mereka sudah punya iman, kemudian mereka datang melakukan tindakan datang kepada Tuhan Yesus, maka ini artinya bahwa iman yang dia miliki ini disertai dengan tindakan. Iman tidak bisa bekerja sendiri, tetapi iman ini akan memperoleh satu hasil bila iman ini bergandengan dengan tindakan. Coba kalau orang lumpuh tadi itu meskipun dia punya iman. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa orang lumpuh ini punya iman kepada Tuhan Yesus. Coba pikirkan, coba bayangkan kalau orang lumpuh ini hanya diam di rumah. Meskipun dia punya iman. Nah, kira-kira bisa enggak ya orang lumpuh ini sembuh? Tidak. Orang lumpuh ini tetap akan lumpuh meskipun ia punya iman. Karena mereka atau orang lumpuh ini hanya memiliki sebatas iman tanpa tindakan. Nah, saudara, Yakobus 2 ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, kalau tadi orang lumpuh itu memiliki iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka imannya hanya sebatas iman. Iman itu akan menghasilkan suatu atau akan bereaksi. Iman itu akan bereaksi apabila disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Namun iman yang disertai dengan tindakan akan menghasilkan kemerdekaan, akan menghasilkan pembebasan, akan menghasilkan mujizat. Nah, kembali kita kepada orang lumpuh tadi yang memiliki iman, lalu ia datang kepada Tuhan Yesus. Maka ia mengalami mujizat. Bahkan di dalam Lukas 5 ayat 19, kita periksa sebentar di dalam Lukas 5 ayat yang ke-19. Di bagian akhir di sana dijelaskan
Saya akan bacakan mulai dari dan ya, pas tengah-tengah ini. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Nah, saudara garis bawahi, tepat di depan Yesus. Orang lumpuh tadi tidak mampu, tidak bisa masuk lewat pintu utama, lewat pintu rumah. Lalu dibawa lewat atap. Dan ketika sudah membongkar atap, maka orang-orang atau 4 orang yang mengusung tandu orang lumpuh ini menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Imannya ada, kemudian disertai dengan satu tindakan yang tepat di depan Yesus. Maka hasilnya adalah orang lumpuh tadi akhirnya sembuh. Oleh karena imannya yang disertai dengan perbuatan, maka mujizat terjadi pada orang lumpuh tadi. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya memiliki iman, sebatas iman itu tidak ada artinya. Iman tanpa tindakan tidak berguna. Iman tanpa mau datang kepada Tuhan Yesus tidak ada artinya. Dan saudara, ukuran iman ini tidak menjamin suatu mujizat itu terjadi. Namun iman yang disertai dengan tindakan yang tepat itu yang akan menghasilkan mujizat. Iman yang disertai dengan tindakan itu yang akan menghasilkan kemerdekaan. Kita periksa di dalam Lukas 17 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan Lukas 17 ayat yang ke-6? Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi, saya percaya saudara tahu biji sesawi ini seberapa besarnya. Kalau saya membeli benih sawi di toko pertanian, itu biji sawi ini sangat kecil, seperti 1 titik, gitu ya, sangat kecil. Tetapi Alkitab tadi mengatakan dengan iman yang sangat kecil itu, iman yang sebesar biji sesawi itu, kita bisa mengatakan kepada pohon untuk pindah tempat. Nah, jadi iman yang sebesar biji sesawi itu tadi akan dapat menghasilkan sebuah mujizat bagi kita. Ukuran besar kecilnya iman tidak menjamin mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dalam kasus orang lumpuh tadi, di sana orang lumpuh tadi memiliki satu tindakan mendekat kepada Tuhan Yesus. Jadi agar iman ini dapat memerdekakan, bahwa iman itu harus disertai tindakan. Nah, apa tindakannya? Tindakannya bermacam-macam, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Kalau dalam kasus orang lumpuh tadi, tindakannya adalah mendekat
kepada Tuhan Yesus. Namun beda dengan Lukas 17 ayat yang ke-6 ini. Tindakannya adalah berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah atau tercabutlah dan tertanamlah di laut. Dan Alkitab mengatakan, dan ia akan taat kepadamu. Jadi kuasa iman itu akan diperoleh apabila ada iman dalam hati kita dan ada satu tindakan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya iman yang memerdekakan itu adalah juga iman yang sepakat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang iman yang disertai tindakan, dan sekarang iman itu juga harus sepakat. Kita perhatikan iman dari 4 orang yang mengusung tandu orang lumpuh tadi. Mereka telah melakukan sepakat. Mereka patuh pada satu instruksi. Maka mereka dapat membawa orang lumpuh ini naik ke atas atap. Akan tetapi karena mereka sepakat dan mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh tadi tepat di depan Yesus, maka mujizat terjadi. Saudara, kata sepakat ini sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena hidup kita yang kita jalani saat ini juga merupakan kesepakatan kita dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan kita terima, akan kita nikmati. Tetapi kalau kita tidak sepakat dengan firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah sampai ke dalam hidup kita. Jangankan kita alami, mampir saja tidak. Nah, di dalam Matius 18 ayat yang ke-19, di sana ada firman tentang sepakat ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jadi kata sepakat ini sangat penting bagi hidup kita, sangat penting bagi iman kita. Ketika 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini sepakat, maka orang lumpuh ini bisa dibawa sampai ke atap rumah. Loh, Bu, sepakat itu kan harus dilakukan oleh 2 atau 3 orang lebih. Betul. Nah, kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, dengan siapa kita harus sepakat? Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa sakit itu bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus, maka engkau yang sakit datang kepada Tuhan Yesus dan sepakat dengan firman itu. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus mujizat kesembuhan itu terjadi. Maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian apa akibat dari iman yang sepakat dan disertai tindakan?
Tadi kita sudah belajar tentang pentingnya iman yang disertai tindakan dan kesepakatan. Sekarang kita akan belajar apa sih akibat dari iman yang sepakat dan disertai tindakan itu. Yaitu yang pertama ada mujizat. Akibat dari iman yang sepakat dan disertai tindakan adalah terjadi mujizat. Kita lihat tadi iman orang-orang yang mengusung orang lumpuh dan imannya orang lumpuh tadi, ketika tindakannya tepat di depan Tuhan Yesus, maka ia mengalami mujizat. Nah, di dalam Markus 2 ayat yang kelima, di sana juga dikatakan, saya ulangi, saya bacakan kembali ya. Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita masuk di dalam pengampunan dosa. Oke, betul. Ayat yang kelima. Ya, sudah saya bacakan. Jadi selain ada mujizat, maka akibat yang kedua adalah ada pengampunan dosa. Nah, orang lumpuh itu memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Berarti ada keselamatan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita bukan saja mengalami mujizat, tetapi juga memperoleh keselamatan. Nah, apalagi akibatnya dari iman yang sepakat dan disertai tindakan, yaitu ada sukacita. Ini tertulis di dalam Markus 2 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 saya bacakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Loh Bu, enggak ada tuh di situ tulisan sukacita. Memang tidak ada, saudara. Di situ tidak ada tulisan yang mengatakan sukacita. Tetapi saya percaya bahwa orang lumpuh tadi ketika disuruh bangun oleh Tuhan Yesus dan mengangkat tempat tidurnya lalu berjalan keluar dari rumah itu, orang lumpuh ini tidak melakukannya dengan hati yang sedih. Tetapi saya percaya orang lumpuh ini melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu dengan sukacita yang luar biasa. Mungkin juga mereka dengan lompat-lompat untuk membuktikan apakah benar dirinya sudah bisa berdiri, bisa berjalan. Juga orang-orang yang ada di situ, Alkitab tadi mengatakan, sehingga mereka semua takjub. Saya percaya takjub ini pun tidak disertai dengan satu emosi yang sedih. Orang yang takjub itu pasti disertai dengan hati yang wow gitu ya. Kok bisa? Ini menyiratkan satu sukacita ada dalam hatinya. Sukacita itu ada di dalam hidupnya. Dan dikatakan mereka lalu memuliakan Allah. Saat memuliakan Allah tidak mungkin dengan kesedihan. Memuliakan Allah pasti dengan rasa sukacita. Nah, oleh sebab itu, akibat ketiga dari iman yang sepakat dan disertai tindakan adalah ada sukacita. Lalu yang keempat,
akibat dari iman yang sepakat dan disertai tindakan adalah bahwa iman itu mampu membuka jalan baru. Iman yang sepakat dan disertai tindakan mampu memberikan solusi yang baru. Kalau kita lihat di dalam cerita orang lumpuh tadi, ketika orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus dan pintu rumah itu penuh dengan orang sehingga mereka tidak dapat melewatinya, itu artinya bahwa jalan satu-satunya tertutup. Mengapa saya katakan jalan satu-satunya? Karena logikanya orang yang akan masuk dalam rumah itu selalu melalui pintu. Maka saya mengambil satu kesimpulan, ketika pintu itu tidak dilewati, maka jalan satu-satunya tertutup. Namun kita melihat Tuhan memberikan pemikiran baru, ide baru kepada 4 orang yang mengusung ini. Mereka masuk dalam rumah itu melalui atap. Meskipun di dalam Alkitab tidak ditulis siapa yang punya ide itu ya Bapak Ibu. Tetapi ada jalan baru yang tercipta. Ada solusi baru yang ditawarkan. Hingga orang-orang itu dapat membawa orang lumpuh tadi datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau iman kita ini disertai dengan tindakan dan sepakat, maka percayalah, Tuhan tidak kekurangan ide untuk menolong kita. Kalau jalan yang satu ditutup atau tertutup, maka Tuhan akan berikan jalan kedua. Kalaupun itu tertutup, Tuhan bukakan jalan ketiga, keempat, atau bahkan banyak jalan. Tuhan akan sediakan. Seperti di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Coba kita periksa. Yesaya 43 ayat yang ke-43 ayat 19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Nah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau kita punya iman yang sepakat dan disertai tindakan, maka Tuhan menyediakan banyak cara, banyak jalan keluar bagi kita semuanya. Nah, seperti juga tadi yang sudah dialami oleh orang lumpuh tadi. Saya percaya ketika orang lumpuh tadi itu mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kotanya, mereka tidak membuat rencana. Saya percaya mereka buru-buru untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Mereka tidak membuat skenario. Nanti gini ya, pada saat kita datang di sana, nanti kalau pintunya rumah itu tertutup, maka kita jalankan plan kedua,
rencana yang kedua, yaitu kita naik lewat atap. Saya percaya mereka tidak sempat membuat skenario seperti itu. Akan tetapi Tuhan memberikan ide yang baru. Tuhan membuka jalan yang baru. Nah, malam hari ini Tuhan mengundang kita semuanya. Tuhan menawarkan kemerdekaan bagi kita. Jangan saudara berpikir masalahku terlalu berat. Jangan saudara berpikir mustahil ada jalan keluar bagi masalahku. Mengapa? Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam Yesaya 43 ayat yang 19 tadi dikatakan, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya bahwa Tuhan mampu membuat jalan di dalam kemustahilan. Dengan kata lain bahwa selalu ada jalan bagi orang-orang yang percaya, yang punya iman, yang bertindak dengan benar di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita sepakat dengan tawaran Tuhan untuk memberi kemerdekaan kepada kita. Apapun masalahmu, apapun yang engkau hadapi saat ini, percayalah Tuhan Yesus sanggup membuka jalan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita karena Tuhan memang ingin kita merdeka. Tuhan ingin kita menikmati semua dan segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya. Apa yang harus kita nikmati itu Tuhan sediakan tanpa batas bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah hanya satu, maukah saudara datang kepada Tuhan Yesus? Maukah saudara melengkapi iman saudara dengan satu tindakan yang benar, dengan sepakat dengan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kalau Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan iman yang benar, iman yang ada dalam ketepatan, iman yang sepakat, iman yang dapat menarik surga-Mu turun atas kami. Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami lupa, seringkali kami tidak mengerti akan apa yang harus kami lakukan. Di saat badai hidup itu datang, namun Engkau tetap Allah yang penuh kasih. Engkau tetap menantikan kami untuk datang kepadamu. Bahkan malam hari ini, Engkau berfirman, datanglah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapa, Engkau Allah yang setia. Maka biarlah Engkau berikan keberanian kepada kami semua anak-anak-Mu. Untuk kami boleh datang kepadamu. Hingga kami boleh mengalami mujizat.
kami boleh mengalami janji-janji-Mu yang luar biasa yang telah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Roh Kudus, erami setiap kami, supaya kami tetap ada dalam lingkup kuasa-Mu. Erami kami hingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar adalah Engkau, adalah kuasa-Mu, adalah isi hati-Mu. Erami kami hingga muncul sesuatu yang baru dari hidup kami. Sesuatu yang seperti dirindukan oleh Bapa di surga. Ajari kami untuk selalu ada dalam ketepatan Allah. Ajari kami untuk selalu tanggap dengan didikan-Mu. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hingga surga-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan dan kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya. Apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara bata sikap patarabaya, kidara bata sikita patarabaya. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.